Saya tidak tahu versi mana yang benar, tapi kita bingung harus bertanya kemana. Saya khawatir begini, kalau kita tidak segera memberikan informasi yang utuh, nanti banyak beredar versi-versi lain yang akhirnya dari seluruh versi itu nanti akan dirugikan adalah kredibilitas kepolisian. Kenapa? Karena ini terkait di internal kepolisian. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Topik berikutnya adalah ini yang lagi hangat-hangatnya tentang baku tembak ya, Brigadir J dan E. Nah, ini agak misterius ya, tapi kronologisnya bisa kita lihat di Kompas ya, diantaranya tentang hal ini. Mungkin ya ini sesuatu yang memprihatinkan ya, istilahnya sesama anggota begitu, sampai ada baku tembak dan mungkin kita ambil value-nya apa, mungkin kita serahkan ke Bang Manur. Silakan Bang, komentar ini Bang. Terima kasih Bro Eko. Kalau dilihat ya, kita akan masuk ke isu terkait baku tembak ya yang terjadi di rumah Kadif Propam ya. Dan saya kira ini cukup menggemparkan dan masyarakat ini punya keinginan tahu yang tinggi. Sebetulnya apa sih yang sedang terjadi? Karena di berbagai informasi ini, di berbagai media ini simpang siur. Yang pertama adalah ini terjadi ya, pertama lokasinya tidak diketahui. Ya, saya katakan saja ini ada beberapa yang keanehan, kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir J yang ditembak oleh Brada E ya, inisial E di kediaman Kadif Propam. Yang pertama, beberapa kejanggalannya yang tercatat adalah ini diumumkan 3 hari setelah kejadian. Jadi baku tembaknya sudah terjadi 3 hari, ini baru diumumkan. Kira-kira itu diumumkan itu pada Senin siang ya, menjelang petang. Padahal kejadiannya itu tercatat di hari Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 5 sore. Ya, ini agak aneh. Kenapa kok diumumkan 3 hari setelah kejadian? Yang kedua, awalnya dalam konferensi pers. Jadi konferensi pers ini yang mengumumkan ini adalah pihak kepolisian ya, pihak Polri yang diumumkan oleh Ahmad Ramadan. Dalam konferensi pers yang pertama ya, Ahmad Ramadan ini masih enggan mengungkapkan siapa penghuni rumah di tempat kejadian. Dan kemudian ketika wartawan ya ditanya apakah rumah kediaman Verdi Sambo ya, Kadif Propam Polri ya, direspon dalam konferensi pers itu dengan jawaban menghindar. Ya, ajudan atau siapa, tapi yang jelas tadinya personel dari Bareskrim. Kemudian diberbantukan di Propam. Belum tahu apakah ajudan atau apa. Ujar Ramadan gitu. Ini tercatat dalam konferensi pers yang Senin yang ditayangkan di narasi.tv ya, yang kita sampaikan di sini. Yang kedua, yang keanehan berikutnya adalah tidak langsung menyebutkan ada peristiwa pelecehan. Ternyata begitu informasi ini diumumkan, mulailah berkembang dan informasi mengalir, ternyata ini ada kasus pelecehannya. Informasi bahwa Brigadir J ini telah melecehkan istri Kadif Propam. Itu baru disampaikan oleh Ramadan dalam konferensi pers kedua pada Senin malam. Jadi ini berkembang terus ini. Ya mungkin informasi yang diperoleh dalam Humas ya, mungkin ini masih berkembang terus ya. Kemudian ada temuan-temuan, kemudian baru diumumkan di pers yang kedua ya. Kita apresiasi ya bahwa kepolisian tanggap ya terhadap dinamika yang ada di masyarakat. Tetapi masyarakat juga masih bingung. Kenapa? Karena ada satu informasi ini dia mengacungkan senjata apa langsung menembak misalkan. Karena dalam konferensi pertama ya Pak Ramadan ini mengatakan sebelum tembak menembak berlangsung, Brigadir J sempat lebih dahulu mengacungkan senjata ketika Barada E ya, Barada E ini akhirnya menembak ke arah akhirnya ketika mendapatkan teguran di awal mengacungkan senjata, kemudian menembak ke arah
Berada E. Ya, Berada E menegur dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata dan kemudian terjadi tembak menembak. Akibatnya tembakan dari Barada ya, Barada E ini mengakibatkan Brigadir J ini meninggal dunia. Tetapi ada keterangan yang berbeda dalam konferensi pers yang kedua. Ketika itu dikatakan bahwa Brigadir J merasa panik dengan teriakan minta tolong dari istri Kadif yang hendak ia lecehkan dengan todongan pistol. Teriakan ini langsung direspon oleh Barada E dengan pertanyaan ada apa dan langsung dijawab dengan tembakan oleh Brigadir J. Kemudian terdengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang pada saat itu berada di lantai atas menghampiri dan dari atas tangga kurang lebih 10 meter bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tersebut terjadilah saling tembak menembak dan akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Informasi yang lain yang tidak jelas adalah tidak jelas di mana Kadif Propam saat kejadian. Ya, dalam konferensi pers yang kedua, Ramadan mengatakan bahwa Kadif Propam Irjen Verdi Sambo itu berada di luar rumah untuk melakukan tes PCR. Namun saat wartawan bertanya di mana lokasi persis Freddy melakukan tes PCR, Ramadan lebih memilih berkilah. Jadi tidak jelas di mana melakukan tes PCR-nya gitu. Brigadir J ini ajudan Kadif Propam atau supir istri dari Kadif Propam, ini juga nggak jelas. Awalnya ya ini adalah sebagai driver istri Kadif Brigadir J ini. Sedangkan Barada E merupakan ajudan pribadi dari Kadif Propam. Ya, dikatakan bahwa Brigadir J sudah 2 tahun bekerja menjadi ajudan Freddy Sambodo. Dia ajudan Bapak Kadif, Bapak Ferry Sambodo sudah 2 tahun. Kerabat Brigadir J mengutip sebagai di Tribun Jambi. Jadi Brigadir J ini ajudan atau supir. Ya, karena Pak Ramadan mengatakan J ini driver dari istrinya, padahal sebenarnya menurut informasi lain dia sudah 2 tahun menjadi ajudan dari Kadif Propamnya gitu. Nah, yang menarik adalah ada kesaksian dari keluarga Brigadir J yang mengatakan bahwa pertama untuk mengungkapkan jenazahnya sempat dilarang. Yang kedua, ketika kemudian berhasil untuk melihat jenazah, di situ ada luka, apa istilahnya itu? Di sini dikatakan ada luka sayatan dan jumlah tembakan gitu. Nah, ini tentunya saya kira masih banyak berkembang, apalagi kasus ini ya hanya ada 2 saksi. Saksi itu adalah Barada E. Dan juga yang kedua adalah saksinya adalah istri Kadif. Ya, jadi ada 2 orang saksi di mana satu saksinya yang membunuh, satu saksinya yang menjadi korban pelecehan. Ya, tetapi apakah yang sebenarnya apa yang terjadi kita nggak tahu nih. Dan saya kira di kesempatan ini saya ingin katakan bahwa kalau rasa keinginan tahu publik ini perlu diberikan penjelasan oleh pihak otoritas dalam hal ini adalah Polri untuk mengungkapkan sejelas-jelasnya begitu. Saya kira transparansi publik ini ya di era demokrasi, apalagi di sosial media yang sudah luar biasa, informasi begitu mudah didapatkan. Ini harusnya Polri kalau melihat dari tagline-nya presisi, ini harusnya mengungkapkan dengan informasi apa adanya. Ya, ada rasa keadilan, ada rasa keinginan tahunan publik yang tinggi dan itu harus dipenuhi. Saya kira oleh para aparat penegak hukum. Saya tidak tahu versi mana yang benar, tapi saya ketika menyaksikan berita ini banyak memang informasi-informasi yang kok kelihatannya sepotong-potong gitu loh. Yang kemudian rasa tahu publik itu menjadi meningkat dan kita bingung harus bertanya kemana. Saya khawatir begini, kalau kita tidak segera memberikan informasi yang utuh, nanti banyak beredar versi-versi lain. Yang akhirnya dari seluruh versi itu nanti akan dirugikan adalah kredibilitas kepolisian. Kenapa? Karena ini terkait di internal kepolisian. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, ini saya kira pihak kepolisian kalau boleh kita sarankan ya untuk terus memberikan update informasi ya yang sebenar-benarnya tentang apa yang terjadi di rumah kediaman Kadif Propam ya Ferry Sambo ini terkait ya adanya anggota kepolisian yang meninggal yang kabarnya adalah ditembak, jadi tembak menembak dan ada kasus pelecehan di sini. Saya kira itu, Bro.
Ya baik, ini agak sumir ya, istilahnya publik punya logika sehingga yang miss aja dari logika publik mungkin akan menjadi pertanyaan dan menjadi bola salju ya. Pertanyaannya semakin besar, yang mempertanyakan semakin banyak dan artinya kepolisian di sini akan semakin ditunggu begitu ya, bagaimana transparansinya begitu. Dan semoga ini tidak berkembang menjadi sebuah persoalan yang mendegradasi legitimasi di mata publik ya terhadap kepolisian. Saya yakin kepolisian sedang menangani ini dengan sangat hati-hati ya, dan apa istilahnya, kita berharap masyarakat semuanya bisa transparan, jernih ya, dan jelas ya, clear. Bang Mus ada tanggapan? Ya, saya setuju tadi ya di statement terakhir bahwa ini masalah ini harus dibuka ya, karena yang dipertaruhkan ini nama institusi kepolisian. Apalagi kan posisi Pak Freddy Sambo ini Kadif Propam gitu ya, posisi yang sangat dihormati di internal kepolisian gitu, artinya yang ya yang mengatur lah bagaimana sikap dan perilaku di personil kepolisian seperti itu kan. Nah, jadi kan ketika ini tidak jelas gitu ya apa yang terjadi, yang tercoreng kan nama institusi gitu kan. Kalau misalnya jabatan kan mungkin saat ini di sini, nanti bisa pindah lagi kemana, tapi kan kalau kasus ini tidak terang, ini bahaya gitu loh, karena misalnya masing-masing orang kepolisian membawa senjata gitu lah. Memang mereka mendapat license, mendapat izin untuk memiliki senjata. Tapi kalau terjadi seperti ini kan bagaimana gitu kan? Sesama anggota saling tembak-menembak, makanya harus dibuka gitu loh. Karena kan ini akan jadi sebuah evaluasi buat internal juga kan di kepolisian sendiri, baik personilnya maupun institusinya. Itu mungkin ya. Ya baik, untuk masalah ini saya kira clear ya. Harapan masyarakat tentunya ini bisa secara jernih, transparan, bisa diinformasikan, dan saya yakin polisi menangani ini secara profesional. Ya, kita lanjutkan saja ke topik berikutnya, tapi sebelumnya pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Klik tombol lonceng di update berikutnya.